Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gemilang Agung, bertemu lagi dengan saya Gemilang Agung di rumah Gemilang Agung. Teman-teman sekalian, tujuan hidup adalah sesuatu hal yang mendasar bagi kehidupan manusia. Setiap orang harus memiliki tujuan hidup kecil apapun itu, agar hidupnya lebih terarah, hidupnya lebih teratur, dan hidupnya bahagia. Akan tetapi tidak semua orang bisa menemukan tujuan hidupnya. Kita harus mencarinya, kita harus menemukan tujuan hidup itu agar hidup kita semakin bahagia. Karena banyak orang yang tidak menemukan jalan hidupnya, akhirnya mereka hidup mengalir begitu saja dan mereka tidak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana caranya agar kita bisa menemukan tujuan hidup yang kita harapkan sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita? Apa yang kamu pikirkan dalam hidupmu? Ingin bahagia dalam hidup? Cari tahu caranya di sini. Happy Life, hadirkan kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama adalah kenali keinginan dan ketertarikan Anda. Kira-kira Anda tertarik kepada apa nih dalam hidup Anda? Apakah ngomong di depan umum, atau nyanyi-nyanyi, dan lain sebagainya. Kemudian kenali itu dan catat. Setelah Anda mencatatnya, kemudian renungkan oleh Anda. Apakah hal ini yang membuat Anda semangat? Apakah hal ini yang membuat Anda lebih bertenaga dalam menjalaninya? Ketika Anda sudah merasakan itu, maka Anda harus persiapkan diri Anda, spirit Anda, mental Anda untuk menjalaninya ke depan. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua adalah banyak sharing dengan orang lain, banyak bertanya kepada orang lain. Ini bisa membuat kita semakin yakin dalam menjalani kehidupan kita. Dari cerita-cerita mereka, dari pengalaman-pengalaman mereka, ini dapat menjadikan sebuah suntikan spirit kepada diri kita agar kita semakin yakin menjalani hidupannya. Kemudian kawan-kawan sekalian, yang ketiga adalah kumpulkan inspirasi dari hidup orang lain. Bagaimana mereka meraih kesuksesannya, bagaimana mereka bisa menempuh jalan hidupnya dari nol sampai menemukan kesuksesannya mungkin, dan hal itu bisa membuat kita lebih semangat lagi. Atau Anda bisa membaca buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Yang terpenting adalah bisa memberikan semangat kepada diri Anda untuk lebih yakin, lebih kuat, lebih bertenaga dalam menjalani hidup Anda semua. Kemudian persiapkan diri Anda, persiapkan mental Anda, persiapkan semuanya untuk menjalani jalan panjang ke depan. Karena setelah Anda menemukan kenyamanan untuk menjalani kehidupan dalam suatu bidang misalnya, untuk meraihnya, untuk mewujudkannya sehingga Anda bisa lebih terkenal, lebih bahagia lagi, lebih sukses lagi dalam menjalani bidang yang sudah Anda tentukan tadi, maka Anda harus melalui jalan panjang yang begitu luar biasa. Dalam melalui jalan panjang ini tentu tidak mudah. Ada suka, ada duka yang harus Anda lalui, ada keberhasilan, ada kegagalan yang harus Anda lalui, dan ini cukup menguji mental Anda, sehingga apakah Anda bisa melanjutkan perjalanan itu sampai Anda bisa meraih mimpi yang sudah Anda tentukan, apakah Anda hanya berhenti ketika Anda menemukan kegagalan pertama. Ingat kawan-kawan sekalian, poin ini adalah hal yang menentukan banget dalam diri Anda. Ketika Anda gagal di dalam ujian pertama, maka Anda akan gagal selamanya. Tapi ketika Anda gagal mencoba lagi, maka insya Allah Anda akan menemukan, Anda akan meraih mimpi yang sudah Anda buat, sudah Anda tuliskan, sudah Anda tentukan. Baik teman-teman sekalian, kemudian yang kelima adalah tinggalkan zona nyaman. Banyak orang terjebak di sini teman-teman sekalian. Ketika kita sudah nyaman dengan sebuah kehidupan, sementara kita lupa bahwa ada kehidupan yang lain yang akan membuat kita lebih berhasil, tapi kita sudah terjebak di sini, kita tidak akan pernah meraih itu semua. Ya, jadi ketika teman-teman semua ingin meraih sebuah tujuan hidup yang lebih besar lagi ke depan, maka Anda harus tinggalkan zona nyaman, karena zona nyaman akan membuat Anda malas kemana-mana. Nah, kemudian yang keenam teman-teman sekalian, jangan takut menghadapi kegagalan. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa kegagalan itu bukan untuk memutus sebuah mimpi Anda, sebuah langkah Anda, akan tetapi untuk menguatkan diri Anda agar Anda semakin dewasa, agar Anda semakin kuat, agar Anda semakin memahami apa yang harus Anda lakukan ketika Anda mendapatkan rintangan ujian dalam hidup Anda. Karena ke depan
Siapa tahu ujian itu akan lebih besar, dan ketika Anda bisa melalui ujian pertama, kegagalan pertama, maka Anda akan bisa menyikapi bagaimana ketika Anda menghadapi ujian yang lebih besar ini. Baik teman-teman sekalian, kemudian yang ketujuh adalah nikmati dengan rasa syukur. Setiap perjalanan Allah akan memberikan sebuah kejutan. Kejutan itu bisa berupa ujian yang membuat kita sedih, atau sebuah keberhasilan yang bisa membuat kita bahagia. Nah teman-teman sekalian, untuk menguatkan diri kita agar kita semakin kuat, agar kita semakin semangat dalam menjalani sesuatu yang Allah berikan, kejutan-kejutan yang Allah berikan adalah dengan rasa syukur. Ketika kita bersyukur, Allah berikan ujian, kita bersyukur, maka kita tidak akan pernah mengeluh. Kita akan terus semangat menjalani kehidupan ini. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah keberhasilan, maka yang akan kita rasakan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita bersyukur, maka Allah akan memberikan yang lebih banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, ingat 7 poin tadi, mudah-mudahan bisa merubah hidup Anda ke depan. Saya Gumilang Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.